Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan kedua, bolehkah berdoa sambil berjalan? Ya, tentunya boleh. Ya. Yang jalan kaki pun tidak mengapa. Ya. Para sahabat berdoa dalam di kendaraan mereka, dan masalah dalam safar Nabi menganjurkan kita untuk banyak-banyak berdoa dalam safar, itu dalam posisi berjalan. Nah, di sini saya perlu ingatkan satu perkara karena kaitannya dengan itu. Karena ini bertanya, mungkin kaitannya ketika menunggu adzan dan qomat, ingin berdoa dalam keadaan berdiri atau berjalan. Nah, di sini ada kekeliruan sebagian yang diingatkan oleh guru kami Syekh Abdul Al-Mar'i ketika beliau lihat kondisi ini, maka beliau ingatkan ketika beliau datang ke Yogyakarta pada tahun 2006 saya lupa ya. Itu beliau sebutkan faedah ini. Ketika kita masuk masjid, lihat waktu, tinggal 2 menit. Apa yang dilakukan? Berdiri sambil berdoa. Kata beliau salah. Dan ini beliau lihat di Indonesia, beliau lihat, kenapa seperti ini? Berdiri, yang wajib bagi dia walaupun tinggal 10 detik takbir salat, dia dapat pahala. Walaupun pas dia takbir Allah, baca Al-Fatihah, qomat orang, batalkan salatnya, tapi dia dapat pahala. Paham? Salah dia kalau dia menunggu, berdiri. Tunggu berdiri. Kalau kita tanya kenapa kamu berdiri tidak sholat? Salah. Tinggal 1 menit. Kata beliau ini kesalahan. Sholat saja. Sholat dapat pahala. Niat sudah dapat pahala niat kan? Niat mau datang masjid, ya dapat pahala. Baca Al-Fatihah dapat pahala. Daripada menunggu kita menyelisih sunnah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sunnah, ada disebutkan oleh para ulama. Ketika para sahabat dulu menunggu Nabi datang baru mereka berdiri. Kata sebagian ulama mengatakan hendaknya kita makmum tidak berdiri sebelum imam berdiri. Tidak berdiri sebelum imam berdiri. Karena itu yang dilakukan para sahabat. Tidak ada sahabat berdiri tunggu Nabi dulu semua. Nanti datang Nabi berdiri baru mereka berdiri semuanya. Nah, sama dengan kita ketika di masjid pinggir jalan misalnya di masjid kebiasaan. Ya, kita duduk. Ya. Kalau imamnya sudah datang sudah berdiri, kita berdiri. Ya. Karena yang berhak menegakkan iqamah adalah imam. Tidak boleh muadzin qomat tanpa perintah imam. Nah, ini kadang ada muadzin qomat sembarangan, qomat saja. Tidak. Diperintahkan iqamah itu imam yang berhak memerintahkan untuk iqamah. Dia iqamah karena imam datang. Ini para sahabat tidak ada yang berani menegakkan iqamah kecuali Nabi datang. Kalau Nabi terlambat ditunggu. Kecuali ada perintah. Ya. Seperti dalam riwayat beliau sakit, maka beliau perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam, maka mereka iqamah. Nah, tapi setelah itu ternyata pas masih di pertengahan sholat Nabi keluar. Karena beliau itu pada waktu itu sakit, yang beliau meninggal di situ. Ya. Sakit terakhir, beliau keluar. Sementara sholat, Abu Bakar menjadi imam. Maka Nabi keluar masuk ke shaf, tidak berdiri di shaf makmum, berdiri tepat di samping Abu Bakar As-Siddiq. Langsung Abu Bakar berubah niatnya. Yang awalnya imam menjadi makmum, Nabi menjadi imam di pertengahan sholat. Dan Nabi di situ duduk, Abu Bakar berdiri. Nabi dulu sholat dulu. Ya, nah, ini menunjukkan bahwa memang semuanya itu hak imam. Jadi jawabannya boleh berdoa dalam keadaan berdiri pun boleh, berbaring pun boleh. Ya. Jelas ya? Kita juga ketika doa sebelum tidur, ya, kita mungkin dalam keadaan posisi berbaring, itu tidak mengapa. Sebab memang semua itu zikir ya. Zikir kan itu umum, doa itu termasuk zikir. Dan kita disyariatkan berzikir dalam semua keadaan, duduk, berbaring atau berdiri. Walladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dia duduk atau berbaring. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah beri taufik.